Odeng TV 주인공 Angela입니다. Ban갑습니다. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Angel di Odeng TV dalam segmen Ayo Belajar Bahasa Korea. Oke, ya terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah setia menunggu. Aku kemarin libur 2 minggu ya, karena 2 minggu itu aku memang lagi ada di Indonesia dan sekarang aku udah ada di Korea lagi teman-teman. Ya, akhirnya ya setelah aku berlibur di Indonesia selama 3 minggu, tapi berliburnya di rumah, berlibur di rumah aja. Jadi libur 2 minggu itu aku karantina di rumah. Terus 1 minggunya aku mempersiapkan dokumen-dokumen untuk membuat SKCK. Jadi SKCK-nya untuk apa? Nanti mungkin aku bahas detailnya nanti. Jadi intinya SKCK-nya itu untuk syarat bikin visa permanen atau F5 kalau di sini. Jadi ya pokoknya agak belibet sih memang, karena kebetulan aku kan di desa, jadi jauh dari perkotaan, jadi untuk akses juga agak susah. Jadi itu kenapa aku membutuhkan waktu lama dan gak bisa filming dan gak bisa upload video teman-teman. Jadi keterbatasan tempat, waktu, dan sarana juga sebenarnya. Aku gak bawa kamera yang biasa aku pakai untuk filming ini. Sebelumnya untuk teman-teman yang baru datang, jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel ini supaya bisa belajar bareng bahasa Korea sama kita. Dan ya, kalau kalian suka videonya silahkan untuk di-like. Oke, jadi nggak usah lama-lama lagi. Jadi di minggu yang lalu kita udah belajar I dan Ga. Jadi yang masih ingat, mungkin I dan Ga dipakai untuk apa? Pokoknya I dan Ga itu dipakai di akhir kata benda untuk imbuhan kata benda, tapi yang menunjukkan bahwa benda itu atau sesuatu itu adalah subjek gitu. Oke, jadi kali ini kita bakalan bahas tentang ayo dan oyo. Jadi a atau aoyo ini, aduh belibet banget ya bang ya. Ayo dan oyo ini itu adalah sama imbuhan, tapi dia dipakai di akhir kalimat. Letaknya ada di belakang atau setelah kata kerja. Misalnya makan, mokta. Dari kata mokta diganti dengan ayo jadi mogoyo. Ngerti ya? Mogoyo. Jadi dalam tata bahasa Korea itu ayo dan oyo itu adalah tata bahasa yang paling dasar gitu, yang semua orang itu pasti tahu, pasti bisa. Ya pokoknya yang simpelnya gampang banget dipakai untuk semua. Ini dipakai untuk keseharian, untuk sehari-hari, percakapan sehari-hari gitu. Ya. Kalau ayo oyo itu gimana sih peletakannya? Jadi setelah kata kerja atau kata sifat ya, kata kerja atau kata sifat, 동사 atau 형용사 itu kalian bisa tambahkan dengan ayo atau oyo. Nah, caranya gimana? Caranya gampang banget. Jadi setiap kata kerja atau kata sifat yang suku kata terakhirnya diakhiri huruf A dan O, itu kita bisa tambahkan dengan ayo. Kalau selain itu, kalau kata dasar yang suku katanya diakhiri dengan huruf vokal lainnya selain A dan O, misal bukan O ya, tapi O atau E, I, U, E. Nah, itu kita bisa pakainya oyo. Kita tambahkannya di belakang kata kerja itu diganti oyo dengan menghilangkan taknya. Nah, kalau misalnya kata kerjanya diakhiri dengan kata belakangnya hada, misalnya 공부하다. Nah, hadanya itu kita diganti dengan heyo. Jadi 공부해요. Gitu ya. Ngerti kan ya? Oke. Misal itu ada jada. Berarti kan suku kata akhirnya bukan dari da-nya ya. Kita nggak ngelihat da-nya, kita lihat dari ja. Ja itu belakangnya kan a. Jadi kalau diubah menjadi jayo. Ya, jadi kita tambahkan ayo di belakangnya. Loh, nah terus kok misalnya jayo. Nah, jada jadi jayo. Nah terus itu kan bukan jadi, kenapa nggak jadi ja-a, ayo gitu. Kenapa jada ditambah ayo jadi jayo? Kenapa nggak ja-ayo? Karena kalau ja-ayo
itu kan sebenarnya sama aja dari kata jayo. Soalnya kalau misalnya digabung jadinya jayo. Itu ya, karena udah kegabung A sama A jadi A gitu. Terus itu ada kata oda. Nah, oda datang. Jadi suku kata terakhirnya huruf vokal. Ada huruf vokal O, berarti kita pakainya ayo. Jadi kalau diubah menjadi wayo. Jadi O ditambah sama ayo. Jadi wayo. O, ayo, wayo. Gitu kan ya. Tiap kalau kata dasar yang mau dibikin imbuhan, mau ditambahkan imbuhan, itu danya itu harus dihilangin. Begitu juga sama dengan hadanya. Misalnya hada juga harus dihilangin jadi heyo gitu. Jadi danya itu intinya harus dihilangin aja kalau diganti. Jadi jayo bukan jadayo ya. Jadi setiap itu danya dihilangin, tambahkan ayo, jayo. Nah, terus yang kedua ini oda, danya dihilangin, tambahin ayo jadi wayo gitu. Ngerti ya? Terus ada lagi cakta kecil ya. Cakta jadi 작아요 itu kecil. Nah, oke, sekarang kata sifat atau kata kerja yang di suku kata terakhirnya ada huruf vokal seperti vokal O misalnya, bukan O ya, tapi O. Nah, contohnya tadi 먹다 jadi 먹어요. Jadi tanya dihilangin, ditambahkan sama O di belakangnya. Jadi 먹어요. Ya, seperti itu. Nanti kalian bisa cermati, pahami sendiri ya. Soalnya kadang apa yang aku sampaikan atau apa yang disampaikan orang lain itu kita kok gini sih, bingung sih kenapa ya, kok bisa. Nah, itu kita bisa analisis sendiri, kok kenapa bisa seperti itu gitu ya, bisa berubah itu. Nanti kalau kalian mungkin punya cara sendiri untuk bisa pahamnya seperti apa, tapi intinya seperti itu. Jadi 먹다 jadi 먹어요. Itu kalau diubah ya. Terus kata 마시다 itu minum. Jadi minum. Jadi 마시다 kalau diubah menjadi ya 마셔요. Kenapa kok jadi 마셔요? Nah, karena i kita tambahkan garis seret o, tambahkan o ya, i sama o ditambahkan jadi yo. Jadi yo ya. Jadi 마셔요, bukan 마시어요. Tapi kalau misalnya kalian denger ya, maksudnya agak jeli dengernya. Jadi kayak misalnya walaupun tulisannya masih terus ditambahin oyo, 마시어요. Nah, kalau tinggal di presin aja lagi jadi 마셔요 gitu. Gitu ya. Terus ada misalnya imbuhan 크다 besar gitu ya. 크다 itu kan belakangnya huruf vokalnya kan berarti kita pakainya o, jadi 커요. Nah, kok jadi berubah jadi o, terus nya nanti dikemanain gitu. Nah, beda kalau ini nya kita hilangin terus kita ganti sama oyo. Jadi misalnya kita baca aja ya, ke tambah oyo, kuoyo. Jadi kan susah kalau misalnya tambah ke oyo gitu. Jadi penyebutannya jadi udah aja langsung koyo gitu. Nah, selanjutnya kata sifat yang ada hada. Di kata terakhirnya itu belakangnya ada hadanya. Contohnya 공부 hada atau yori hada gitu ya. Gimana? Nah, contoh nih ada 샤워 hada. Coba berarti apa nih di suku kata terakhir? Ada huruf vokalnya. Huruf vokalnya apa? Ya, hada teman-teman, bukan wo ya. Suku kata yang hada ini, yang diakhiri hada ini, adanya kita hilangin, diganti yo. Nah, hanya kita tambahkan, kita ubah menjadi he.
jadi heyo gitu. Terus kalau ada kata yoheng hada, yoheng hada itu berarti yoheng heyo. Iya, terus yorihada, yoriheyo, norehada, noreheyo. Oke, selanjutnya begitulah ya teman-teman. Kali ini aku ada latihan, silahkan kalian coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kira-kira mana sih yang berubah? Nah, kira-kira gimana perubahannya? Nah, kalian bisa tebak-tebak ya di situ ya. Kata pertama ada kata anta. Anta, duduk. Jadi bukan anjeta ya dibacanya, jadi anta karena itu gyopbachim yang mungkin yang udah pernah aku bahas di materi pertama kali kita belajar ini. gyopbachimnya itu ada niun jiut, nah dan bertemu sama diget gitu, bertemu sama diget di belakang sama ta di belakang, jadi dibacanya tegas jadi anta gitu ya. Nah, anta berarti duduk. Nah, kira-kira ini berubah menjadi apa, teman-teman? Kalau diubah ke ayo, diubah ke ayo oyo. Ya, berubah menjadi dia berubah menjadi anjayo. Anjayo gitu ya. Kenapa kok bisa jadi anjayo? Karena danya kita ilangin terus tambahkan ayo. Jadi anjayo. Gitu, anjayo dibacanya. Jadi kalau di Korea itu suku kata konsonan akhir bachim, misalnya si bachim konsonan akhir bachim itu bertemu dengan vokal di belakang, jadi dibacanya menyusul, jadi dibacanya digabung gitu. Jadi misalnya cagayo dibaca jadi cagayo, terus anjayo dibaca jadi anjayo gitu. Begitu ya. Nah, terus ada soda itu berdiri. Nah, kalau soda kira-kira berubah menjadi seperti apa, teman-teman? Ya, karena huruf vokalnya o, berarti kita ubah menjadi berarti kita tambahkan oyo, jadinya soyo. Gitu ya. Tetap tinggal karena nggak ada bacimnya, nah kita si o-nya kita ilangin satu jadi soyo gitu ya. Terus yang ketiga ini ada sada beli. Nah, ini berubah jadi apa nih, teman-teman? Ya, berubah menjadi sayo karena huruf vokalnya a, jadi kita tambahkan ayo. Nah, karena nggak ada bacimnya, kita hilangkan a-nya satu, jadi sayo gitu ya. Terus ada kata palda artinya jual. Nah, ini berarti berubahnya jadi seperti apa? Ya, berubah menjadi parayo. Karena huruf vokalnya a, berarti kita pakainya ayo, kita tambahkan ayo. Dan karena ada bacimnya, kita tambahkan aja jadi ayonya di belakang, jadi dibacanya parayo. Nah, ada tipsnya juga nih, teman-teman. Nah, kalau ayo oyo ini sebenarnya bisa diganti juga nih sama emnida atau semnida, atau juga dengan semnika atau emnika. Nah, kalau emnida atau semnida itu misalnya tadi kata panas ya, panas aja yang gampang. Atau enggak makan dulu deh, misalnya kata-kata makan. Mokta kan, kalau kita ubah sama ayaoyo berarti kita jadi mogoyo, jadi mogoyo. Kalau kita tambahin pakai emnida, jadi emnida atau semnida, kita berubah jadi moksemnida. Jadi moknya tetap, jadi danya kita ilangin, tinggal tambahin aja semnida karena ada bacimnya di bawah giok, jadi moksemnida gitu. Nah, kalau nggak ada bacimnya, kayak misalnya tadi jada kan, berarti kita pakainya emnida, jadi jamnida.
hada juga sama. Misalnya gongbu hada diubah dengan ayo oyo jadi gongbu heyo. Tapi kalau diubah dengan omnida atau semnida itu jadinya gongbu hamnida. Gongbu hamnida. Saranghada, mencintai. Saranghada diubah menjadi dengan ayo oyo berarti jadi sarangheyo. Nah, terus kalau misalnya diubah dengan emnida atau semnida, kita pakainya saranghamnida. Saranghamnida. Kalau pertanyaan itu kita pakainya emnika atau semnika misalnya. Sarang dari kata sarang tadi ya, berarti saranghamnika gitu. Saranghamnika. Itu karena nggak ada bacimnya, jadi kita pakainya emnika ya, jadi saranghamnika. Atau enggak kita terus yang panas tadi, 덥다. Jadi bukan 더웠습니까 ya, tapi 덥습니까. Jadi dobnya tetap, dannya kita hilangin. Ya, oke gitu. Gampang banget teman-teman. Ya mungkin dari kalian yang masih bingung atau kalian ada pertanyaan, silakan untuk komen di bawah atau kalian bisa DM aku melalui Instagram di @angelahermawan08 atau kalian bisa kirim email ke ada di link di deskripsi di bawah. Tapi kalau email aku biasanya jarang banget buka kalau nggak ada yang bener-bener penting atau urgent. Kalau hanya urgent itu kalian bisa langsung ke itu ya, ke DM Instagram. Atau aku lebih sukanya kalian komen aja di bawah. Nanti jadi supaya teman-teman juga bisa teman-teman yang lain juga bisa tahu apa yang kalian tanyakan, apa kesulitan kalian gitu ya. Oke, sekian video kita kali ini. Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah support, yang udah dukung Odeng TV dari awal sampai sekarang. Dan jangan lupa untuk yang baru datang, yang baru gabung di channel ini, untuk dimohon buat klik dulu subscribe-nya dan like videonya, bagikan ke teman-teman kalian juga. Silahkan komen di bawah, komen yang baik-baik, pertanyaan yang baik-baik. Kalau misalnya aku dalam pembahasan masih ada yang kurang atau masih ada yang salah, aku minta maaf karena aku juga masih belajar dan kita juga sama-sama masih belajar. Jadi kalau salah pun bisa diperbaiki ya. Dan silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah. 오케이, 여러분 지금까지 구독과 좋아요, 알람 설정까지 꼭 눌러주시고 어댕TV와 여러분들 같이 재밌게 공부할 수 있도록 응원해주시길 바랍니다. 그럼 다음 영상에서 꼭 만나보겠습니다. 감사합니다. 다음 영상에서 만나요. 해피 만데이.